Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan selamat datang di channel Mama Hasan IRT yang lagi belajar bikin kue, ide-ide jualan dan menjualnya teman-teman. Kali ini aku mau bagikan resep bikang takaran 1 kg dan juga setengah kilogram ya. Ini adalah resep tepung terigu saja, jadi ini ekonomis, cocok buat jualan juga buat ide suguhan di rumah. Simak terus videonya sampai akhir. Oke, kita siapkan dulu bahan utamanya, cuma 3 bahan ya teman-teman. Ada 225 gram gula, kemudian ada tepung terigunya, ini yang protein yang rendah, yang curah, yang paling murah di toko ya teman-teman. Ini ada sebanyak 500 gram. Kemudian yang terakhir ini adalah santan sebanyak 900 ml santan. Nah, untuk santannya ini aku mau hangatkan dulu, cukup dihangatkan ya teman-teman, nggak perlu mendidih. Ditambah dengan daun pandan dan juga garam. Ini kita aduk-aduk sampai hangat kuku aja. Kemudian ini kita aduk-aduk untuk bahan keringnya. Kita campur semua bahan keringnya, kemudian ini bisa dituang santannya secara bertahap. Nah, rahasia dari tepung terigu, bikang yang pakai tepung terigu saja, ini wajib menggunakan santan yang cuma dihangatkan atau hangat kuku atau yang dingin ya teman-teman. Jangan menggunakan santan yang panas seperti resep yang pakai tepung beras atau resep 1:1. Itu pastinya nanti akan gagal ya teman-teman, karena pasti langsung matang untuk adonannya. Jadi kalau pakai tepung terigu wajib untuk santan hangat kuku saja, atau yang paling aman pakai santan yang dingin. Untuk cara ngaduknya sama aja, yaitu kita tuang santannya itu bertahap, jangan semua. Jadi bertahap, sedikit demi sedikit kita aduk. Ketika sudah cukup atau sudah sekiranya lembek dan bisa ditepok-tepok, ini bisa ditepok-tepok ya teman-teman. Harus benar-benar licin, lembut dan juga lentur, kalis gitu ya teman-teman. Nanti pasti bakalan terbentuk seratnya. Jadi untuk cara ngaduknya sama aja dengan resep yang 1:1 atau yang pakai tepung beras yang biasa aku share buat kalian. Nah, seperti ini hasilnya, harus benar-benar halus seperti ini, mengkilap. Baru kita tambahkan sisa santannya tadi. Bagi kalian yang baru ketemu channel aku, kenalkan aku Mama Hasan IRT yang lagi belajar bikin kue, ide-ide jualan dan menjualnya ya. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih juga buat kalian yang sudah setia tak pantengin YouTube channel aku. Semoga resep kali ini dan juga resep-resep yang lain bermanfaat buat kalian yang mau belajar bikin kue ataupun mau membuat ide jualan, mau berbisnis kue, bisa ya teman-teman. Oke, ini kita lanjut, kita kasih pewarna ya teman-teman setelah tercampur merata. Untuk warnanya bebas, bisa 2 warna, 3 warna, atau 1 warna ya. Untuk kali ini aku pakai 3 warna, warna basic yang biasa umum pada umumnya gitu ya teman-teman. Ada warna hijau, pink, dan juga putih. Nah, untuk warna putihnya ini aku kasih pemutih makanan supaya nanti gradasinya lebih jelas dan juga cantik ya teman-teman. Nah, untuk warna kali ini aku pinknya itu aku campur ya teman-teman. Jadi warna pink ya, sedikit, kemudian warna merah sedikit ya teman-teman, biar warna pinknya lebih merah lagi ya teman-teman. Pokoknya sesuaikan dengan kreativitas kalian. Kalau mau warna, sesuaikan dengan warna yang kalian inginkan gitu ya teman-teman. Nah, ini untuk warna pinknya seperti ini ya teman-teman. Ini kita lanjut, kita kasih pewarna hijau. Nah, biasanya atau seringnya itu aku warna hijaunya itu aku campur juga dengan pewarna coklat sedikit aja, biar nanti warna hijaunya itu lebih soft lagi, lebih alami seperti warna daun gitu ya. Nah, itu juga warna itu juga berpengaruh dari mereknya juga. Enggak selalu warna yang pewarna yang mahal itu bagus ya menurut aku. Jadi
Untuk warna bebas ya teman-teman, kalian bisa kreasikan dengan kreativitas kalian masing-masing. Oke, lanjut, ini siap untuk dipanggang. Seperti biasa kita panaskan cetakannya. Nah, untuk resep bikang yang pakai tepung terigu saja ini bisa pakai satu pengapian ya teman-teman. Cukup pakai api sedang saja dari awal sampai akhir. Pakai api sedang dari awal sampai akhir itu aman ya teman-teman. Itu bisa juga atau diterapkan di resep bikang yang 1:1, tapi harus benar-benar paham atau memahami dari besar kecil api kompor kalian ya teman-teman. Jadi kunci utamanya yang penting cetakannya harus benar-benar panas. Ciri dari cetakan yang panas itu ketika dioles dengan air garam seperti ini langsung putih ya teman-teman. Nanti kalau masih seperti air, masih belum berubah warna putih seperti ini tandanya cetakannya kurang panas. Nah, setelah itu kita diamkan sekitar 5 detik sampai panas kembali setelah dioles air garam. Baru kemudian ini dituang untuk warna hijaunya. Untuk yang pertama warna hijau, 1 centong sayur seperti ini. Baru kemudian nanti ditimpa dengan warna putih ya teman-teman. Nah, kalau panasnya sudah benar-benar pas dan juga merata, pinggirannya sudah sedikit bening atau mengering seperti ini, baru kita timpa warna putihnya pas di tengah supaya nanti warnanya juga pas di tengah gitu ya teman-teman. Gradasi warnanya itu jelas. Oke, setelah dituang warna putih, kita timpa lagi dengan warna pink ya teman-teman, seperti ini. Pas di tengah juga, usahakan penuh. Kalau aku biasanya nyetak itu penuh ya teman-teman, biar nanti seratnya bisa panjang-panjang dan juga halus. Ini kita tunggu sekitar 3 menit. Ini kalau cetakannya sudah benar-benar panas dan juga merata, ini pastinya lebih cepat ya teman-teman. Nggak seperti yang kalian bayangkan bikin kue bikang itu ribet, lama, dan juga yang lain-lain. Pokoknya kalian sudah menguasai teknik pengapian daripada bikang, pastinya bakalan lebih cepat dan juga gampang ya. Nah, kalau api kompor kalian nggak rata seperti punya aku, ini bisa digeser-geser sampai benar-benar bersarang semuanya, sampai keluar lubang-lubang kecil seperti ini. Itu tandanya kue bikangnya berhasil ya, pasti nanti hasilnya berserat kecil-kecil dan juga halus. Kalau sudah hampir matang bisa ditutup supaya lebih cepat. Kalau sudah bisa diangkat dan ditaruh di wadah yang dikasih air ya. Kita tutup lagi sampai tunggu uap air atau uap panasnya itu sedikit hangat atau berkurang. Nah, ini setelah air dikeluarkan ini bisa langsung dibentuk. Nah, kalau bikin kue bikang yang pakai 1 tepung seperti ini, aku biasanya gunting-gunting ya teman-teman, karena seratnya itu biar rapih dan juga tertata gitu ya. Karena bikang yang pakai 1 tepung yaitu tepung terigu itu cenderung lebih kenyal ya teman-teman, jadi lebih kenyal. Kemudian kalau dibentuk seperti biasa kayak aku tanpa digunting, biasanya kurang rapi untuk serat-seratnya. Jadi sebaiknya digunting seperti ini. Hasilnya seperti ini, cantik banget, seratnya bagus ya teman-teman. Ini resep bikang paling ekonomis yang pernah aku bikin, karena bikinnya itu dari bahan yang sangat sederhana, ekonomis, murah meriah, tanpa mengurangi bentuknya yang cantik, seratnya yang cantik ya teman-teman. Hasilnya juga sempurna, bagian belakangnya juga nggak gosong sama sekali. Nah, gimana teman-teman, tertarik buat coba kue bikang yang pakai 1 tepung? Ayo dicoba teman-teman. Terima kasih ya buat kalian yang sudah nonton, semoga videonya bermanfaat.
Kita lanjut ke video selanjutnya, yaitu resep bikang tepung terigu takaran 1 kg tepung ya. Simak terus videonya sampai akhir. Oke, langkah pertama kita siapkan dulu bahan-bahannya. Ada 1 kg tepung terigu, 450-500 gram gula, kemudian ada santan, pewarna, dan juga garam ya nanti untuk merebusnya. Nah, ini kita rebus santannya. Santannya bisa 2 liter sampai 1 liter 800 ml ya teman-teman. Nah, kemudian ini kita hangatkan, ditambah dengan 2 sendok teh garam dan juga 2 lembar daun pandan. Nah, kalau pakai tepung terigu saja ini cukup dihangatkan sampai hangat kuku seperti ini ya teman-teman. Cara ngeceknya seperti ini. Kita ambil sedikit santannya, kemudian kita celup, kita tes dengan jari. Kalau sekiranya sudah hangat, nggak panas di tangan, itu sudah ya teman-teman. Jangan terlalu panas biar nanti adonannya bagus. Atau mau dinginkan, bisa sampai benar-benar dingin. Nah, kemudian ini kita tuang, siapkan wadahnya yang cukup besar. Kita tuang 1 kg tepung terigu. Ini protein yang rendah, bisa pakai protein yang sedang asal jangan yang tinggi ya, menurut aku kurang bagus. Nah, kemudian kita tambahkan gulanya, ini sebanyak 450 gram. Kalau suka manis bisa 500 gram ya teman-teman. Kemudian kita tambahkan juga santan hangat tadi, santan hangat kuku ya teman-teman. Kalau kalian masih pemula bisa pakai santan yang benar-benar dingin biar nanti nggak takut adonannya itu mateng ya. Nah, ini kita tuang santannya secara bertahap, kemudian diaduk-aduk seperti ini. Bisa menggunakan mixer biar lebih cepat dan juga praktis ya. Bagi kalian yang baru ketemu channel aku, kenalkan aku Mama Hasan, IRT yang lagi belajar bikin kue, ide-ide jualan dan menjualnya ya. Kalau kalian suka dengan videonya jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Kalau sudah Mama Hasan sampaikan banyak-banyak terima kasih. Oke, ini kita tuang secara bertahap untuk santannya dan ditepok-tepok sampai benar-benar halus licin seperti ini, sampai mengkilap gitu ya teman-teman. Nah, kenapa di awal video aku ngomong bikang ini bisa dijual di harga 1000-an? Karena ini sebenarnya adalah permintaan konsumen ya teman-teman. Jadi biasanya bikang aku jual di harga 2000 sampai 3000. Ini ada konsumen yang minta di harga 1300 ya teman-teman. Jadi gimana cara mengatasinya? Ya seperti ini ya teman-teman. Tepung terigu itu harganya lebih murah daripada tepung beras ya teman-teman. Jadi bisa menggunakan tepung terigu saja biar nanti untuk bahannya itu lebih sedikit atau lebih rendah gitu ya teman-teman. Bisa juga mengurangi takaran gula, tapi menurut aku ini juga sedikit risiko ya teman-teman. Bisa juga mengurangi atau mengganti santan, karena tahu sendiri harga santan atau kelapa saat ini juga lebih mahal. Tapi menurut aku khas daripada kue bikang itu adalah gurih dari santannya. Jadi ketika dikurangi pastinya mengurangi kualitas. Jadi ketika kalian buka usaha kue kok biasanya kue dijual segini kok minta segitu, ya kita harus memutuskan apakah menerima orderan itu atau menolaknya ya teman-teman. Itu tergantung kalian. Itu oke. Nah, setelah dikasih pewarna ini lanjut ke videonya saja ya teman-teman, jangan kebanyakan curhat. Kemudian ini kita panaskan cetakannya sampai harus benar-benar panas. Gunakan api sedang cenderung besar atau api besar kalau kalian sudah menguasai teknik pengapiannya. Kalau sudah benar-benar panas dan diciprat air garam itu berubah warna putih seperti ini tandanya sudah panas ya. Ini kita oles secara merata
biar nanti kuenya itu mudah dilepaskan atau dicungkil ya teman-teman. Nah, untuk kalian yang kurang menguasai tekniknya, aku sudah bikin video, nanti kalian bisa cek di deskripsi, nanti aku cantumkan linknya untuk teknik pengapiannya atau cara mengatur api buat mencetak kue bikang. Nah, kalau kue bikang yang tepung terigu ini aku biasanya menggunakan teknik yang api sedang dari awal sampai akhir. Itu bisa juga diterapkan buat kalian yang pemula baru belajar bikin kue bikang pakai api yang seperti ini. Cuman ya harus benar-benar sabar menunggu sampai cetakannya harus benar-benar panas, karena nanti kalau cetakannya belum panas pastinya kurang berserat dan juga bantat ya. Nah, untuk yang pertama ini adonan yang hijau dulu kita tuang, tunggu pinggirannya sedikit kering atau bening seperti ini, kemudian tuang adonan yang berwarna putih. Ini kalau mau lebih bagus tepat di tengah ya tuangnya. Nah, kalau sudah adonan yang putih, baru ini kita timpa lagi dengan adonan yang berwarna merah atau adonan yang berwarna ya teman-teman. Nah, tujuannya apa kita menuangnya itu, tunggu pinggirannya bening nanti biar gradasi warnanya itu bagus. Nah, seperti ini pelan-pelan saja ya teman-teman. Nah, kue bikang yang tepung terigu ini bisa kalian jual di harga 1000-an karena ya harganya itu tepung terigu lebih murah. Terkadang aku juga pernah dapat kue bikang yang sebenarnya gurihnya itu bukan dari santan ya teman-teman, entah itu diganti fiber cream atau diganti dengan santan bubuk, aku juga kurang paham ya teman-teman. Tapi itu biasa dijual di pasar, tapi kalau dijual di rumah atau catering biasanya ya pakai santan yang benar-benar kental biar rasanya itu enak ya teman-teman. Itu minimal di harga 2000 ke atas. Jadi tentukan level kalian. Kalau mau bikang yang murah juga bisa pakai bahan yang ekonomis, tidak perlu pakai santan, pakainya tepung terigu juga bisa ya. Nggak apa-apa, misalkan kalian biasa jualan di pasar juga bisa pakai resep ini biar kalian juga bisa jualan kue bikang. Kalau pangsa pasarnya di rumahan atau catering, sebaiknya menggunakan bahan-bahan yang premium, santan yang kental dan juga gula yang jangan dikurangi gitu ya takaran gulanya. Bisa pakai resep yang 1:1 atau tepung terigu saja, yang penting kualitas dari santannya bagus, itu pasti rasanya juga enak ya. Nah, oke, kita panggang semuanya. Ini tunggu sampai benar-benar mengering dan juga bagian permukaannya benar-benar tidak ada yang basah ya teman-teman. Kalau tinggal sedikit seperti ini bisa ditutup dengan tutup panci supaya lebih cepat untuk keringnya. Oke, nah seperti ini ya teman-teman, kita tutup untuk cetakannya biar cepat kering. Setelah beberapa saat ini kita buka, sudah benar-benar kering, sudah matang. Ini kita angkat, ditaruh di wadah yang dikasih air dan juga kain ya. Nah, ini kita tunggu sampai uapnya sedikit berkurang dan bisa dikeluarkan seperti ini. Nah, ini hasilnya bagus banget ya teman-teman. Untuk bagian permukaannya itu kering sempurna dan untuk bagian belakangnya itu juga tidak gosong. Tidak ada yang gosong ya teman-teman. Pokoknya menguasai teknik pengapian itu paling penting dalam membuat kue bikang, karena kalau apinya itu kebesaran atau terlalu kecil juga nggak bakalan matang dengan sempurna. Nah, ini kita keluarkan semuanya sampai selesai. Nah, sekedar info, ini aku dapat orderan kue bikang harga 1.300. Ini karena mau dijual lagi ya teman-teman. Jadi sebenarnya aku maju mundur nerima orderan ini, tapi ya karena ini teman dan juga sudah berlangganan, ya aku bikinin aja ya teman-teman.
Ini biasanya dijual paling murah itu di harga 1.500 kalau aku langsung ke konsumen ya teman-teman. Tapi karena ini mau dijual lagi ya apa boleh buat, ya kita kasih sedikit rezeki kepada teman kita atau partner kita ya teman-teman. Jadi ya terkadang kita nggak harus untung ya teman-teman. Jadi jualan itu nggak harus untung. Maksudnya ya terkadang kita harus berbagi rezeki juga buat teman-teman kita gitu. Buat pedagang yang sama-sama berjualan cari rezeki ya teman-teman. Oke, ini kita rekahkan. Nah, biasanya kalau tepung terigu aku biasanya gunting seperti ini biar hasilnya itu lebih rapi. Nah, seperti ini warnanya juga cantik banget ya teman-teman. Kita rekahkan semuanya sampai selesai. Cara merekahkannya bebas saja, kalau mau langsung direkahkan juga boleh, tapi digunting seperti ini lebih bagus karena ini hanya menggunakan tepung terigu. Kalau pakai tepung perbandingan 1:1 ya bagus ya teman-teman, langsung direkahkan. Tapi kalau pakai tepung terigu biasanya lebih cantik kalau digunting-gunting seperti ini. Nah, ini kita rekahkan semuanya sampai selesai. Nah, gimana teman-teman? Resep kali ini takaran 1 kg itu aku menghasilkan sekitar 46 biji kue bikang ya. Jadi kalian bisa sesuaikan dengan harga jual dan juga pangsa pasar kalian. Oke, terima kasih, ini sudah selesai. Semoga videonya bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Terus dukung Mama Hasan dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.